Oke, salam semuanya. Saya percaya tim musik kita hari ini luar biasa ya. Saya lihat ada singer kita yang baru-baru bergabung, tapi saya lihat semangat mereka begitu luar biasa. Amin. Jadi saya percaya tim musik kita semakin dipertambah-tambah jumlahnya, semakin rame. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang ya walaupun masih udah nggak anak muda lagi, kalau siap untuk ikut ke tim musik untuk ikut bernyanyi, boleh silakan masuk ke dalam tim musik. Ini Bang Madi udah senyum-senyum dari belakang. Kayaknya mau mendaftar minggu depan ini Bang. Amin. Oke. Baik, hari ini Bapak Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya, saya akan ambil satu topik yang akan kita sama-sama belajar. Kita kan masih dalam waktu-waktu atau dalam bulan-bulan ini adalah bulan 5 yang sudah lewat, mengingatkan diri bahwa Roh Kudus telah kita terima dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, betul kita bersyukur kita di keluarga GF bukan lagi yang hari itu ngambil waktu, ada 10 hari 10 malam, ada apa lagi? Ada doa syafaat, doa segala macam untuk menerima Roh Kudus. Tapi kenapa hari ini kita keluarga GF sudah percaya, sudah teguh dalam hati bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Amin. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema daripada ini adalah hidup oleh Roh. Nah, boleh sebelum kita akan baca firman Tuhan, boleh saudara katakan ke kanan kiri saudara, hiduplah oleh Roh. Oleh Roh. Amin. Terus kalau hidup oleh Roh, kayaknya kalau Roh kan di mana rohnya? Gak bisa nampak. Nah saudara, itulah kenapa kita see dan sin, melihat yang tidak kelihatan. Sekalipun di samping saudara hari ini kayaknya seram atau bagaimana, atau memang lagi sukacita, saudara di dalam dirinya ada Roh Kudus yang berkuasa. Amin. Di dalam diri kita masing-masing ada Roh Kudus yang berkuasa. Mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ke 17. Kita akan sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 1 sampai ke 17. Begini firman Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Amin. Dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu,
kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16. Saksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Memang agak sulit yang ayat ini ya, kita harus siap menderita bagi Tuhan katanya. Saudara siap menderita bagi Tuhan? Amin. Oh, sedikit yang bilang amin. Iya, memang saya juga gak mau saudara. Tapi memang kalau di dunia ini harus kita lewati. Sekarang kita harus tahu kita punya roh yang lebih daripada diri kita yang bisa menghadapi penderitaan. Amin. Amin. Berarti saudara orang-orang yang siap dengan penderitaan. Oke, saudara, sempat Pastor Is bahas juga tentang hal ini. Hari Minggu yang lalu beliau mengingatkan bagi kita. Kita ini memang walaupun dari cuplikan, kalau saudara boleh ulang lagi, ingatkan diri, lihat di Facebook, ada di YouTube kita. Pastor Is menyampaikan bahwa kalau kamu tidak mau hidup di dalam daging, hiduplah oleh roh. Saudara, memang betul daging kita nggak bisa kita andalkan. Kita akan ulang dari ayat pertama. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ketika saya baca ini judulnya hidup oleh roh. Tapi dia menekankan di sini bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Di balik ketika saya baca ayat ini ya, yang ada memang saya sepertinya merdeka sekali gitu. Oh iya ya, berarti hidup saya bukan orang yang dihukum lagi. Ya, gak ada lagi penghukuman bagi hidup saya. Memang benar, itu kebenaran yang sejati. Amin. Itu kebenaran yang sesungguhnya. Ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara bukan orang yang akan dihukum lagi oleh Allah. Amin. Saudara percayakan hal itu? Amin. Itulah kehidupan kita. Ya, saudara. Karena kenapa? Mau gak mau, semua orang yang di dunia ini harus percaya kepada yang namanya Injil. Injil itu apa? Kabar baik, kabar sukacita. Nah, makanya saudara, hari ini kabar sukacita sama kita adalah tidak ada lagi orang yang menerima hukuman karena saudara ada di dalam Kristus Yesus. Berarti saudara, hidup kita merdeka, bebas melakukan. Paulus pun mengatakan tidak, saudara. Bukan untuk bebas melakukan apapun yang kita suka di dunia ini. Justru karena kita mendengarkan ini, jiwa kita diisi, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menjalani hidup supaya tidak lagi hidup di dalam dosa itu? Dia itu dikatakan roh yang memberi hidup, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara diberi Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini tidak berbeda dengan yang ada di dalam hidupnya Pak Edward, di dalam hidupnya Dika atau yang lain. Tidak berbeda, sama besar kuasanya. Amin. Sama besar kuasanya. Dari mana bisa kita ketahui? Saudara harus baca firman. Ya. Saudara harus baca firman, merenungkan firman, itu sangat penting setiap hari. Sangat penting. Katakan, sangat penting untuk membaca firman. Sangat penting, saudara. Karena kalau kita nggak baca firman, oke, nggak apa-apa, saudara boleh baca apapun, majalah, handphone ini setiap hari, apalagi saudara boleh nonton TV, saudara boleh nonton handphone itu dari pagi sampai kapan? Sampai tengah malam, sampai nggak gerak lagi mata ini. Nggak ada yang melarang saudara. Paling kalau saudara ada di rumah, kalau saya kan karena berdua dengan si Lia datang main handphone terus gitu. Ya memang bagus juga kalau ada yang menegur kita, daripada saudara harus main handphone terus udah gak berkedip lagi mata ini. Dan yang terjadi, saudara, ketika kita ini kayak mengingat-ingatkan kesalahan ini, memang saudara gak bisa
dipungkiri lagi dunia sekarang ini. Semakin gencar-gencarnya, semakin berkembang di dunia media sosial. Ya, di dunia media sosial. Nanti saudara boleh dengar ada nanti satu pengumuman rekaman, itu suara saya nanti. Memang nanti ada gambar-gambar di sana bahwa sekarang gadget ini kan, handphone ini mainkan terus. Ya, kalau kita kemanapun kita pergi sekarang, kita ke toko pun kita ke swalayan, kita lihat karyawan yang kerja di situ, karyawan Cici nggak kayak gitu ya, amin. Karyawan Cici di Freshmart nggak kayak gitu, saya percaya. Jadi ketika kita datangi, kita masuk, semua di swalayan bahagia. Saudara tahu swalayan bahagia di sini kan, yang dekat Simpang Pemda. Saya masuk, saya coba masuk, saya dengar sesuatu kayak bunyi gitu. Saya mau tengok apa ini? Ini lagi main game sembunyi-sembunyi gitu. Jadi bayangkan saudara, hidup kita sekarang sepertinya dikuasai oleh gadget. Bukan lagi firman Tuhan. Betul, kita lagi tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, saya juga akui itu saudara. Makanya saya bersyukur, saudara bersyukur kalau saudara punya teman, punya keluarga, punya sahabat, punya orang tua di dalam gereja ini yang mengingatkan bagi saudara, hentikan main handphone. Sakit pula hati saudara. Sama seperti di Galatia kemarin yang pastor sampaikan bahwa hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara, kalau tulang Sitanggang akan sampaikan sama kita seperti itu, semua anak muda hari ini serahkan handphone sama saya sebelum mulai ibadah. Saudara udah bukan hanya pucat lagi, udah geleng-geleng kepala, gimana ya tulang ini? Mungkin saudara akan berkata seperti itu. Tapi saudara, kenapa Tuhan rindu katakan melalui firman ini, tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, supaya dia punya cara untuk memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saat saudara terima Roh Kudus, itu bukan karena saudara layak, bukan karena udah beres hidup saya ini saya terima Roh Kudus, bukan saudara. Tetapi karena memang hatinya Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita, kita terima ada tinggal di dalam hidup kita. Amin. Dan janjinya tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Amin saudara. Itu kebenarannya. Ya, kalau saudara dengar di luar sana ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Roh Kudus enggak seperti itu, amin. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu tidak datang dan pergi dengan sesuka hatinya. Roh Kudus itu roh yang berkuasa. Itu makanya dikatakan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Enggak gampang bagi Yesus naik di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Amin. Enggak gampang. Yesus saat datang ke dunia ini dikatakan di ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Saudara, untuk memenuhi hukum Taurat kita nggak bisa. Kenapa kita harus memenuhi hukum Taurat? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita menerima keselamatan, hidup damai sejahtera dengan Allah. Supaya kita ada hubungan yang dekat lagi dengan Allah, yang selama ini oleh karena Adam dan Hawa telah berdosa, itu jadi mengalir ke kita. Saudara, hubungan dengan Allah jauh, dipisahkan, terpisah dengan Allah, itu firman Tuhan katakan. Tetapi karena Yesus, karena Tuhan itu punya hati yang begitu mengasihi saudara, bukan karena dia lihat wajah saudara ini kayaknya wajah saudara saya Gary kayaknya lebih gampang, lebih penuh kasih untuk menyelamatkan. Enggak saudara. Atau wajah si Alex kayaknya kurang senyum ini wajah si Alex, enggak perlu diselamatkan ini. Tuhan enggak seperti itu. Amin. Saudara, hukum Taurat adalah baik. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang harus memang kita lakukan. Ya saudara, di dalam hukum Taurat tidak ada yang tidak baik. Hukum Taurat baik. Hukum Taurat baik saudara. Tapi saudara enggak sanggup menaatinya. Itu makanya hari ini Tuhan punya cara
supaya kita bisa memenuhi hukum Taurat itu. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan berkata begini, kamu jangan berkata begitu, jangan kamu mengingini ini, jangan kamu mengingini itu. Supaya kita dapat memenuhi itu dan kita layak di hadapan Tuhan, kita menerima keselamatan. Cara Tuhan seperti apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, ayat 3, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah saudara, sekali lagi, bagi Yesus itu naik ke atas kayu salib gak gampang. Amin. Kurasa kalau kita yang naik udah di bawah kuburan kita sekarang, gak bangkit-bangkit lagi. Tapi karena Tuhan, cara Tuhan menyelamatkan kita adalah Dia datang ke dalam dunia ini dengan jalan bagaimana? Harus menjadi sama seperti manusia, seperti kita. Menjadi daging. Ya sebenarnya kalau kita baca ayat ini kan, ini berbicara tentang, sepertinya kalau kita baca ini, kalau kamu mau hidup baik, hiduplah oleh roh, jangan hidup oleh daging. Daging berbicara tentang kebodohan kita saudara. Tabiat kita yang bodoh ini, yang tidak baik ini, itulah keinginan daging. Sebenarnya Tuhan, ingat ya, Tuhan itu gak kompromi dengan dosa, amin. Tuhan itu gak kompromi dengan keinginan daging saudara dan saya. Tidak ada satupun keinginan Tuhan kompromi dengan keinginan daging saya dan saudara. Tidak ada. Tapi karena Dia mengasihi saudara, walaupun saudara orang yang berdosa, yang salah, ya, yang kesalahannya gak bisa lagi diperhitungkan, Dia punya jalan untuk menebus kita, amin. Dia punya cara yang terbaik, yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita ini. Dia datang ke dunia dengan jalan menjadi seperti daging, dikatakan firman Tuhan, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus tercabik-cabik saudara di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan. Saya yakin kalau saudara nonton filmnya sekarang, kalau saya putar, saudara di dalam sini semua sudah nangis-nangis. Keluar air matanya. Tapi bukan bagus, gak apa-apa kalau saudara nangis dengan hal itu, karena memang itu karena sedihnya hati kita. Tapi kalau saudara hanya sebatas nangis juga, saudara susah akan melihat apa yang sudah Tuhan perbuat, Tuhan lakukan karyanya di dalam hidup kita. Betul saudara, kalau contohnya saya minta Parulian diputar di sini film Tuhan Yesus saat disalibkan. Saya cari video yang memang betul tubuhnya tercabik-cabik. Saudara pasti akan sedih. Karena kenapa? Gak ada satupun orang yang bisa menanggung seperti itu. Seperti Yesus tanggung di atas kayu salib. Tapi sekarang sudah pun ditebus kita, dunia ini masih melakukan dosa. Menurut saudara, dunia ini masih melakukan dosa, Tuhan tetap mengasihi kita? Masih, tetap. Amin. Tetap saudara. Makanya Dia bilang tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi saudara harus tahu, saat saudara masih hidup melakukan kedagingan ini, ada penghukumannya. Penghukuman berasal bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia ini. Contohnya, contoh kecil saja. Cobalah saudara hari ini, setelah pulang gereja nanti curilah sesuatu di swalayan. Ketawa Pak Arnold. Belum pernah kan Pak? Belum. Kok ketawa sih? Ketawa lagi siapa? Nah saudara, kalau cobalah, saudara akan dikucilkan. Itu hukuman berasal dari berpikir, aduh ini hukuman dari Tuhan. Saudara, kita belajar, saya sampaikan firman ada 1 bulan lebih ya. Tidak ada satupun yang dari Tuhan itu pemberian yang jahat atau tidak baik. Itu Yakobus yang mengatakan. Semua yang dari Tuhan adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Itu yang perlu kita isi ke dalam hati kita, jiwa kita. Saudara, makanya hari ini Tuhan, saya memikirkan, Tuhan gimana engkau menghadapi manusia di dunia ini? Kadang gini-gini di kepala, gimana engkau menghadapi?
Karena termasuk saya, saudara. Sudah pun saya tahu saya sudah di dalam Kristus, saya sudah aman, saya sudah semua yang saya bilang tadi, pemberian yang terbaik sudah saya terima. Hari Minggu pulang ke rumah masih terus aja nengok Facebook sampai 1 jam, 2 jam gitu. Terus saudara, bagaimana kita berhenti dari situ? Bagaimana kita akan lepas dari itu semua? Gak ada cara yang terbaik yang bisa diciptakan manusia. Kalau saudara hari ini pulang ke rumah, oke, mulai hari ini saya akan susun jadwal. Hari Kamis pegang handphone 2 jam. Hari Jumat pegang handphone saat latihan aja. Latihan, kalau kita kan di sini latihan musik malam. Saya pegang, saya mau baca firman. Belum tentu saudara bisa sanggup dengan hal itu. Tapi bagaimana saudara bisa meninggalkan hal itu? Firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh. Saudara, ketika saudara mengisi roh saudara setiap hari, ya, daging saudara lama-lama akan turun setiap hari, turun. Akhirnya roh saudara naik menjadi pemenang. Amin. Amin. Enggak usah malu, Dik, enggak apa-apa. Itu adalah kebenaran, enggak apa-apa. Jadi malu. Ini kebenaran. Saat saudara mengisi roh saudara setiap hari dengan menghidupi roh yang berasal daripada Tuhan, itu caranya saudara akan berhenti dari semua itu. Karena enggak ada satupun kalau saudara ditegur hari ini, besok saudara ulang lagi. Karena ini senyum-senyum si Lia kan, di rumah sering dia tegur saya main handphone. Besoknya saya ulang lagi. Udah enggak ada di situ, cari tempat dulu sembunyi-sembunyi gitu. Nah saudara, itulah hidup kita. Kami kemarin pas sarapan pagi kan, kami bahas juga dengan hal itu. Iya, sekarang kita sepertinya hidup dengan gadget ini sepertinya udah udah jadi lebih daripada istri. Saudara, tapi hari ini saya percaya ada Roh Kudus yang mengingatkan bagi kita. Amin. Bukan karena saya mau kasih tahu hari ini saudara pulang ke rumah nggak usah lagi pegang handphone karena itu penting, ada sesuatu hal yang penting. Tapi pasti ada Roh Kudus yang akan mengajari kita, memberi kita hikmat, kebijaksanaan untuk menggunakan handphone. Pasti. Karena kenapa saudara? Saudara mulai hidup oleh roh. Dengan cara bagaimana? Menghidupi roh melalui firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, selanjutnya, supaya tuntutan hukum ayat keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Itu makanya sekali lagi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia yang menanggung. Supaya saudara gak perlu menanggung lagi. Tapi bagaimana saudara menerima hal ini? Kalau Tuhan di pihak Tuhan gak mau saudara menanggung. Saudara sekarang bagaimana? Menghidupinya. Kalau saya bilang gini, kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu menebus kita, mati di atas kayu salib, menanggung segala kesalahan dan dosa kita, dia yang menanggung semua. Dan firman Tuhan katakan, saudara gak perlu menanggung. Terus saudara, apa yang saudara lakukan hari ini? Menerima, mengenal, menghidupi. Saudara perlu terima. Itu makanya saudara ada di tempat ini, karena saudara orang percaya kepada Yesus. Menerima, mengenal, dan menghidupi. Mengenal saudara. Penting kembali kepada pembacaan firman. Bagaimana saudara tahu apa yang Tuhan sudah kasih sama saudara, apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup saya dan saudara? Ada di dalam firman. Firman gak ada disembunyikan bagi kita, amin. Gak ada lagi disembunyikan bagi kita. Semuanya sudah dibukakan bagi saya dan bagi saudara. Ya. Bahkan firman Tuhan ada ayat mengatakan bahwa selubung dari mata kita ini sudah terbuka. Ya, saya sayang sekali saudara kalau masih ada sekarang yang masih tetap berpikir bahwa hanya pendeta yang
bisa buka firman. Saya bukan pendeta saudara, tapi saya bisa buka firman. Amin. Ya, saya bukan pendeta. Saya anak muda yang luar biasa. Amin. Ya, umur masih apa kok? Berapa umur saya? Lupa. Saking saya lupa umur saya, karena saya mengingat saya muda terus. Itunya kenapa saya lupa dengan umur. Saudara nggak usah berpikir yang enggak lah. Karena saya lupa umur saya, makanya saya tetap berpikir muda. Nah saudara, penting untuk berpikir tetap muda. Amin. Makanya kita bersyukur pastor kita kan, waktu Natal kemarin, ada yang bilang, kok pastor tetap muda katanya. Ya karena memang hidup di dalam firman. Gak ada jawaban pastor yang lain kurasa. Karena memang pastor hidup di dalam firman, pastor kita. Makanya kalau datang pastor kita di sini kan, saudara boleh lihat wajahnya begitu ceria. Karena memang saudara, kalau mau saudara seperti itu hiduplah oleh firman, amin. Saudara sudah diberikan penuh dengan senyum. Ya. Lanjut dengan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah saudara, kalau hidup saudara hidup terus dengan kedagingan saudara, ya daging terus. Daging ayam, daging apa? Daging apa? Nah saudara, kata Bang Ari bukan itu, bukan daging itu. Bukan daging saksang, bukan. Saudara, gak bisa dipungkiri memang. Kita ini, daging kita ini, terus kayak apa namanya, teriak lakukan dosa. Lakukan kesalahan. Ya apalagi kalau kita hidup di dalam pergaulan yang gak baik. Saudara, hari ini saya percaya anak-anak muda dan seluruh keluarga GF tidak hidup lagi di dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tidak ada di klub malam, tidak ada. Saya lihat klub malam di sini banyak di apa? Di Ngumban Surbakti. Saudara jangan datang ke sana, amin. Saudara jangan datang ke sana. Dibilang jangan, besoknya datang pula. Karena memang pada dasarnya orang dibilang jangan, tapi datang juga. Tapi saudara yang tahu, saya percaya ketika saudara hidup di dalam roh, menghidupi roh yang daripada Tuhan itu, saudara nggak akan datang ke sana. Itu akan menjadi suatu apa namanya? Saudara yang menjadi suatu kebencian, bukan, menjadi suatu yang tidak saudara sukai lagi. Sekarang sekali lagi hidup oleh itu dengan cara bagaimana? Melihat kepada firman. Melihat kepada firman. Jangan saudara hanya mendengar-dengar saja dari orang, mendengar dari YouTube, mendengar dari Facebook. Saudara perlu baca firman Tuhan, mendengarkan karena pastor sampaikan. Ya. Kalau saudara tanya, Prisman, kamu rupanya baca firman setiap hari. Mungkin saja saya jawab enggak. Mungkin saja saya jawab iya. Tapi mau enggak mau saya harus hidup untuk membaca firman setiap hari. Amin. Itu penting saudara, penting bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Ya, penting. Karena yang kita jalani di dalam dunia ini bukan hal-hal yang mudah. Kalau di ayat kita baca yang terakhir tadi kan, penderitaan, kesengsaraan. Kalau saudara hadapi penderitaan, kesengsaraan di dunia ini, saudara sudah tahu bahwa di dalam diri saudara, di dalam hidup saudara sudah diberi kuasa. Kalau 1 bulan yang lalu saya sampaikan tentang apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang saudara izinkan terjadi di dunia ini, sorga pun mengizinkannya. Karena kenapa? Kunci kerajaan itu, kunci kekuasaan itu sudah dikembalikan ke tangan saudara. Karena kenapa? Yesus sudah ambil kunci itu dari tangan si iblis. Saat dia ambil, dia taruh kemana? Taruh ke tangan kita. Ini kuasa yang kita miliki. Makanya lagu kita tadi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Itu kehidupan kita saudara. Itulah
Sebenarnya kalau di dalam Tuhan amannya hidup kita, amin, aman. Tapi kalau kita lihat dunia ini memang gak aman saudara. Ada saja hal-hal yang terjadi. Besok sudah sakit. Ya. Kalau saudara sakit besok, itulah kesempatan saudara untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kalau saudara besok mengalami kesengsaraan, saudara dikucilkan, dibenci atau segala macam, saudara dikata-katahi apa segala macam contohnya, saudara punya kuasa di dalam diri saudara. Amin. Kuasa apa? Bukan untuk menghardik dia, bukan saudara. Saudara, jadi mungkin saudara pikir, saya kan punya kuasa. Hari ini kalau dia mau mengata-ngatai saya hardik dia, terkutuklah gitu contohnya. Bukan saudara. Tapi saudara punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa kasih. Kasih, saudara bisa mengasihi. Memang mengasihi enggak mudah seperti saya ucapkan ini. Enggak mudah, tapi saudara bisa belajar. Sekali lagi karena saudara hidup oleh Roh. Makanya itu sangat penting menghidupi Roh Tuhan. Bukan karena saudara menghidupi Roh harus getar-getar dulu. Enggak, saudara. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Amin. Itu sekarang yang sudah ada. Dan sama, enggak ada bedanya. Sama. Itu Roh Kudus itu akan tetap mengajari kita. Mungkin hari ini saudara masih jatuh pelan, terus menghidupi Roh. Itu belajar akan firman Tuhan. Besok saudara bisa lihat hidup saudara semakin berubah, semakin berbeda. Dari tabiat kita, dari keinginan daging kita, dari kesenangan diri kita masing sendiri. Ya, dari cinta akan diri sendiri. Saya percaya di sini nggak ada yang cinta akan diri sendiri ya. Ada? Nggak ada. Gimana sih? Ya haruslah cinta diri sendiri. Iya betul. Karena kalau nggak bisa cintai diri sendiri, ya nggak bisa mencintai orang lain. Asik. Asik. Apa itu? Nah saudara, santai saja. Kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara belum puas apa yang saya sampaikan, telepon. Boleh di nomor 08, ada nomor sekretariat ya. Haleluya. Nah saudara, penting sekali untuk hidup oleh Roh. Karena kalau enggak, saudara akan menghadapi dunia ini dengan cara saudara sendiri, cara hidup kita sendiri. Lanjut dengan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Saudara, ini yang saudara terima ketika saudara hidup oleh Roh, yaitu hidup dan damai sejahtera. Saudara memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, kemanapun saudara pergi, senyum saudara itu akan membangkitkan semangat orang lain. Wow. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara ada, itu akan membangkitkan semangat dan sukacita bagi orang lain. Ya, percayalah, ketika saudara menghidupi setiap hari, ya, saya pun masih dalam tahap terus menghidupi, amin. Saya terus belajar. Kalau saya nggak sempat belajar, saya minta istri saya untuk ingatkan, baca dulu firman ini dari kita di malam kan sebelum aku tidur kan. Ini firman Tuhan Roma ayat 8 ini sampai 17, saya ulang, dia udah tidur saya ulang ada beberapa kali. Karena kenapa? Aduh, besok mau sampaikan bagaimana ya gitu. Tapi saya ulang, memang sudah saya baca, sudah pernah saya baca, sudah pernah saya terima di WIBI untuk belajar, sudah pernah saya terima dari gereja disampaikan. Tapi Roh ini perlu terus diingatkan, amin. Perlu terus diingatkan, penting untuk terus diingatkan. Karena kenapa saudara? Saudara akan menerima hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah saudara, memang gak mungkin saudara kalau fokus saudara hari ini, saya mau hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah terjejerkan 1-10. Saudara mulai tulis di pintu kamar saudara hari ini, saya tidak mengingini ini, saya tidak ini, saya tidak ini. Saudara besok saudara salah lakukan lagi. Tetapi bagaimana caranya? Saudara mulai ingatkan diri.
Saya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Saya menerima kebenaran itu bukan karena saya sendiri. Akhirnya roh itu diberikan kepada saya. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang terus kita ingatkan diri kita. Sehingga timbul sesuatu semangat dalam diri kita ini untuk melakukan yang terbaik. Saudara, kita ini, hidup kita ini tidak bisa berjalan dari tatanan dulu harus hukum Taurat, harus tahu dulu hukum ini, supaya saudara diterima oleh Tuhan. Supaya saudara hidup bisa melakukan yang terbaik. Tapi saudara harus mulai hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Roh Kudus itu kerjanya adalah mengingatkan hal yang baik, mengingatkan segala yang terbaik daripada Tuhan. Tidak untuk mengingatkan dosa saudara. Roh Kudus itu kalau hukum Taurat mengingatkan kembali dosa saudara. Tapi kalau saudara hidup di dalam roh, saudara akan menerima kebenaran yang sesungguhnya. Saudara akan menghidupi kebenaran yang sesungguhnya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kita jika roh Allah diam di dalam kita dan kita hidup di dalam tuntunannya. Saudara, kalau saudara setiap hari menghidupi roh, saudara akan melihat hidup saudara akan berubah. Ya. Bahkan janji firman Tuhan, hidup saudara menjadi sama seperti Kristus. Ya. Itu janji firman Tuhan bagi kita. Saudara akan menjadi sama seperti Kristus. Bagaimana hidup kita menjadi sama seperti Kristus? Hiduplah oleh roh. Roh itu mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita segala yang terbaik daripada Tuhan. Bukan mengingatkan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Roh itu enggak mengingatkan kita seperti itu, saudara. Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri kita mengingatkan kita akan segala yang terbaik daripada Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang melakukan kesalahan. Itu makanya saudara lagi memakai handphone, lagi main handphone udah 8 jam satu hari kerja. Contohnya. Ada pasti saudara boleh dengar. Roh Kudus itu ada berbicara. Alangkah bagusnya kamu pergunakan waktu untuk baca firman Tuhan. Adanya sebenarnya saudara. Cuman kita yang enggak mau peka dengan hal itu. Saudara, di dalam diri kita kadang-kadang saat kita melakukan kesalahan, ada yang bilang, itu bukan bagian dirimu. Karena kalau kamu lakukan itu, ada akibatnya. Tapi Roh Kudus itu mengingatkan segala yang terbaik. Ingat ya, Roh Kudus itu mengingatkan segala yang terbaik daripada Tuhan. Kamu sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Kamu harus tahu, kalau saudara hari ini di dunia ini saudara, saya pernah ketemu dengan teman-teman yang memang masih berpikir, kita ajak ke gereja kan, ayolah ke gereja kita hari Minggu. Teman ini berpikir bahwa saya belum layak datang ke gereja karena saya masih berdosa. Justru karena saudara enggak layak, saudara harusnya datang ke gereja untuk menerima kabar baik itu. Itu yang perlu orang tahu, itu yang perlu orang dunia tahu yang masih belum percaya kepada Yesus. Karena saat saudara semakin mendengar apa yang disampaikan di dalam gereja tentang firman kasih karunia Tuhan, itu akan mengubahkan hidup saudara. Bukan tentang hukum harus begini, harus begitu. Saudara. Yang berasal dari roh itu adalah memberi hidup dan damai sejahtera. Memberi hidup dan damai sejahtera. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Benar saudara, Roh Kudus itu kalau saudara hidupi setiap hari, hidup oleh roh setiap hari, saudara akan sekali lagi melihat hidup saudara akan dibangkitkan dari tubuh saudara yang fana ini. Maksudnya akan kebiasaan-kebiasaan kita, kedagingan kita, tabiat kita yang gak bagus itu gak bisa dipungkiri, kita semua memiliki itu. Mungkin beda-beda. Yang satu suka ini, suka
cakap kotor, yang satu suka ini, suka itu. Tapi itu gak bisa kita lakukan dengan, mulai hari ini saya berhenti cakap kotor. Tapi menghidupi roh yang sudah diberikan. Ya, menghidupi Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita. Sebab jika kamu hidup, 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah saudara, kita ini adalah ketika saudara sudah menerima Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan firman Tuhan katakan tadi dari atas, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara punya tanggung jawab. Hutang itu berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Menghidupi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Amin. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita? Dia menebus saudara. Dia mengasihi saudara. Menghidupi, menerima hal itu. Mengalami setiap hari. Mengenal setiap hari. Sampai saudara benar-benar menghidupinya, saudara berdiri sebagai orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Itu kehidupan kita di dalam Kristus. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, kalau kamu hidup menurut daging, itu kamu akan mati. Mati secara apa? Secara roh. Roh saudara yang saudara punya itu tidak ada gairahnya lagi saudara. Mati bukan karena lagi terpisah dengan Allah ya, tapi tidak ada lagi gairah dalam hidup kita. Ketika saudara hidup, menghidupi, memenuhi hidup kita ini dengan hal-hal yang berasal daripada dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Saudara, saya nggak bisa sebut, saya nggak mau sebut apa keinginan-keinginan dunia ini. Saudara sudah tahu sendiri. Karena saudara sudah lihat begitu banyak, nggak perlu kita sebut-sebut, ya. Saudara sudah tahu. Kalau saudara menghidupi daging, keinginan daging, saudara akan terus hidup dalam keinginan daging itu. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan mati. Bukan mati dead, habis itu dikubur, bukan saudara. Saudara tidak memiliki gairah lagi. Saudara tidak bisa menikmati damai sejahtera daripada Tuhan itu. Padahal sudah ada di dalam diri saudara. Saudara punya masalah, saudara terus membesar-besarkan masalah itu. Tapi kalau saudara sudah terus menghidupi roh, saudara tidak mengalami yang namanya kematian yang dimaksudkan ini. Saudara akan terus memiliki hidup yang damai sejahtera, hidup penuh gairah, baik melayani Tuhan, baik melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Perlu saudara, hidup saudara ini didorong bukan karena keinginan daging kita, tapi perlu hidup kita ini didorong oleh karena keinginan daripada Roh Kudus. Sangat penting. Karena itu yang memberi hidup dan damai sejahtera bagi kita. Ayat 15, ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Katakan kepada kiri kanan saudara, kamu adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah saudara. Kepunyaan Allah. Saudara, coba saudara renungkan hari ini. Kalau saudara adalah anak Allah, atau nggak usah dulu, sekarang saudara punya anak Presiden Jokowi contohnya. Oh bangga kali saudara, mobil bagus. Saudara bisa masuk ke taman kepresidenan, bisa jalan-jalan di situ, nikmat kali, sejuk gitu. Saudara boleh tidur di tempat yang begitu mahal sekali. Mungkin spring bed saudara harganya 120 juta contohnya. Ada yang 120 juta? Gak ada ya? Oh ada. ada. Oh iya Ci. Oh iya ya. Mungkin ada yang 1M. Mungkin kasurnya Presiden Jokowi mungkin bisa saja kayak kasur harga 1 miliar contohnya. Gimana lah empuknya itu ya? Nah saudara, itu kalau saudara anaknya Presiden Jokowi, ini saudara adalah anaknya Allah yang memiliki, yang mempunyai kuasa atas presiden itu. Bayangkan hidup saudara, memang gak gampang. Coba bayangkan kalau saudara dibilang seperti itu, aku pun memikir, di mana sih
Aku anak Allah, tapi kenapa hidupku seperti ini? Itulah dilema hidup kita. Makanya perlu untuk menghidupi, sehingga saudara, ketika saudara semakin hari menghidupi itu, saudara akan terus didorong semangatnya oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, sehingga saudara muncul sebagai seorang pemenang. Saudara akan keluar dari level hidup saudara yang rasanya setiap hari kalau mau kemana-mana marah-marah terus, atau apa terus namanya, mungkin cakap kotor terus contohnya. Nggak ada di sini, amin. Nggak ada di sini saudara, nggak ada. Percayalah. Karena kenapa? Semua sudah memiliki pengetahuan yang baik dan benar. Sekali lagi, ini kebenaran kita. Tidak ada lagi penghukuman. Kebenaran yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita adalah anak Allah, kepunyaan Allah. Nah saudara, dikatakan lagi di ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah saudara, kalau saudara terus menghidupi Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, saat saudara masih melakukan kesalahan, melakukan yang salah di dunia ini, ada Roh Kudus terus mengingatkan saudara. Dia tidak menghakimi saudara, amin. Roh Kudus itu tidak datang untuk menghakimi. Ayo sudah, selesailah hidupmu. Tapi dunia ini akan terus berkata seperti itu. Makanya menghidupi Roh itu supaya dunia ini, perkataan-perkataan dunia ini tidak berkuasa bagi hidup kita, amin. Kalau kita dengarkan baru-baru ini terus Indonesia mengatakan bahwa berita daripada Indonesia bahwa semakin krisis moneter, krisis keuangan katanya. Tapi itu perkataan dunia. Firman Tuhan katakan kita adalah anak-anak Allah. Ini firman Tuhan ini. Berarti saudara lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang dunia katakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita hidup dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, saya mau ajak kita sebentar untuk melihat kehidupan Daud. Daud ini adalah pribadi yang hidup pertama adalah dia adalah hidupnya dikuasai oleh firman. Kedua, penuh dengan kesabaran. Ketiga, hatinya melekat pada Tuhan. Baru-baru ini saudara, dalam 1 bulan yang lalu saya terus membaca kehidupan Daud ini. Kisah kehidupan Daud. Benar, dia adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh firman. Kita buka sebentar di 1 Samuel 16 ayat 13. Nah saudara, ini kehidupan si Daud saat sebelum dia duduk sebagai raja. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil, mana Samuel? Kids Club dia. Nah, ini memang Samuel ini terkenal dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudara harus tahu ya, di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu datang dan pergi. Kalau saudara belajar lebih lagi, Roh Kudus itu datang dan pergi. Dan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Tapi saudara, hari ini kita bersyukur, kita bukan seperti itu lagi, amin. Dia gak memilih-milih, ini model rambut Syah Prisman ini gak cocok menerima kuasa Roh Kudus. Kok disisir ke sebelah? Padahal ganteng juga ya. Ya saudara, siapa itu? Nah saudara, saat ini ya kita lihat si Daud ini waktu dia diurapi menjadi raja, di sini diurapi sama Samuel, disitulah Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Dan saat itu dia diurapi untuk menjadi apa? Menjadi raja. Tapi setelah diurapi menjadi raja,
Dia pergi duduk untuk menjadi raja kah? Tidak, saudara. Dia tidak pergi untuk duduk menjadi raja. Karena masih saat itu adalah Saul raja di Israel. Dia nggak pergi, turun kau Saul, aku raja sekarang. Karena kenapa? Dia adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh firman, penuh kesabaran. Itu makanya ketika si Daud ini sudah dipenuhi, sudah mengerti dia bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya. Dia nggak mempergunakan kehidupannya dengan sebebas dan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia datang, kalau kita baca kisahnya terus, dia datang ke kerajaannya si Daud, si Saul. Dia menjadi pelayannya si Saul. Bayangkan raja menjadi pelayan raja. Raja yang sudah disahkan menjadi raja, menjadi pelayan raja yang sudah ditolak. Tapi hati Daud tetap penuh kesabaran. Amin. Karena kenapa? Dia tahu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Roh Tuhan yang di dalam dirinya. Dia tahu bahwa bukan yang Roh Kudus ini lakukan, dia dijadikan sebagai raja, itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Saudara, kerjaan Daud itu apa? Hanya penggembala kambing domba dari bapaknya. Itu makanya ketika pun Samuel datang ke rumah, si Daud ini nggak diperhitungkan. Samuel hanya melihat, ini pas ini yang tinggi ini. Ini si Messi ini berdiri udah dengan jenggot yang apa, ini pas bisa jadi raja ini. Tuhan katakan, bukan, katanya. Saudara, oh ini siap Prisman ini, kayaknya putih-putih, matanya sipit sikit. Udah bisa dipakai sebagai raja ini. Tuhan nggak melihat, Tuhan katakan kepada Samuel, bukan. Di mana si Daud? Dia lagi menggembalakan di ladang. Berarti pun bapaknya sendiri nggak menganggap si Daud ini. Bagaimana saudara kalau udah nggak dianggap di dalam gereja ini? Saudara udah, itu kok tulang si tanggang sekarang nggak mau lihat-lihat aku lagi, nggak mau salam aku. Makanya kita bersyukur di dalam gereja. Saya sendiri bersyukur Bapak Saudara di sini. Kita bukan diajarkan untuk hanya menjadi jemaat saja, amin. Tetapi menjadi keluarga. Menjadi keluarga. Tidak seperti Daud. Keluarga dia tapi gak dianggap. Gak masuk perhitungan. Saudara. Kedua, ini si Daud ini adalah penuh dengan kesabaran. Kedua, hidupnya dikuasai oleh firman. Dari mana kita bisa lihat si Daud ini hidupnya dikuasai oleh firman? Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 26 dulu. 1 Samuel 17 ayat 26. Daud adalah orang yang memiliki pengetahuan, punya mindset yang baik menurut saya. Dia memiliki perjanjian dengan Allah. Dia sadar bahwa dirinya dengan Tuhan itu punya perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Berkatalah Saul kepada hambanya itu. Ini pas ya. 16 ayat 26 deh. Oke. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, katanya. Barusan kemarin pastor kita membahas tentang sunat ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sunat berbicara tentang perjanjian orang Israel dengan Allah. Orang Israel, kok susah kali Israel. Orang Israel, saudara, punya hubungan perjanjian dengan Allah, tandanya adalah sunat. Mereka harus disunat dulu. Nah, saudara, Daud percaya kepada firman. Saya kan orang yang punya perjanjian dengan Allah. Siapa sih orang Filistin itu? Si Goliat itu begitu besar. Kalau kita cari tingginya itu 3 meter lebih. Saudara, kalau berhadapan dengan orang yang 3 meter lebih sekarang, waduh, Ken aja berdiri udah. Kalau aku di samping Ken kan, gimana melihat si Ken ini? Ken kan baik, masih kita nggak takut. Ini Goliat,
Ini Goliat ini penuh dengan seram. Terus dia memaki-maki orang Israel. Tapi Daud teguh dengan hatinya, sekalipun dia digitukan, dia datang. Siapa sih orang Filistin itu? Karena kenapa? Dia memiliki hidup yang dikuasai oleh firman. Dia tahu hidupnya di dalam Tuhan. Dia tahu apa yang sudah Tuhan katakan sama dia. Amin. Dia tahu apa yang sudah Tuhan firmankan ke dia. Kalau dulu kan masa-masa perjanjian lama, Tuhan itu langsung berbicara kepada umatnya. Hai Samuel, pergilah kau. Kemana? Pulang ke Manado. Samuel di sana ya. Hai Samuel, pergilah datang ke sana. Urapilah anaknya si Isai. Saudara, kita hari ini bisa mendengar perkataan Tuhan dari mana? Dari firman. Dari firman. Jauh lebih baik ketika saudara belajar sendiri daripada firman Tuhan. Amin. Jauh lebih baik. Saya bukan bilang saudara enggak baik untuk mendengarkan orang yang berbicara ya, atau mendengarkan khotbah di YouTube. Bukan enggak baik. Tapi jauh lebih baik ketika saudara belajar sendiri daripada firman Tuhan. Saudara akan menerima perwahyuan sendiri. Makanya ketika saudara menghadapi hal-hal yang susah, sama seperti Daud ini. Satu lagi di 17 ayat 34 sampai 37. Inilah kesadaran yang datang si Samuel. Inilah kesadaran si Daud yang dia punya di dalam hidupnya, bahwa dia hidupnya itu dikuasai oleh firman. 34 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini si Saul berkata kepada si Daud ini, mana mungkin kamu bisa lawan siapa itu si Goliat itu. Memang masuk akal saudara. Kalau saudara dibilang hari ini, mana mungkin kamu bisa lakukan itu. Saudara, mungkin saja saudara bisa mundur, tapi Daud seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, terus maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Waduh, keren kali si Daud ya. Tariknya janggutnya si singa pula ini. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Terus, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wow, kamu tahu Saul, singa sama beruang saja sudah kukalahkan. Berarti dia punya pemahaman bahwa si orang Filistin ini di bawahnya singa dan beruang. Bayangkan punya mindset seperti itu. Karena kenapa? Dia dikuasai oleh firman. Dan orang Filistin yang tidak, diulangnya lagi, yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu. Bayangkan saudara. Karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup. Terus, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia nyatakan Tuhan di sini saudara. Dia nyatakan bahwa Tuhan yang melakukan ini sama dia semua. Dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Akhirnya dia menyerah. Saudara, ini ketika saya baca firman Tuhan ini, saya rasa ini adalah mindset yang sangat bagus. Dia memiliki hidup yang dikuasai oleh firman. Apapun masalah dalam hidupnya itu, karena kenapa? Dia sudah terbiasa. Makanya saudara, hari ini mungkin saudara merasa bahwa membaca firman itu gak penting-penting kali. Gak ngerti saudara ketika saudara baca firman. Suatu saat itu akan sangat penting, amin. Karena saudara, kita gak tahu apa yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kalau saudara sudah dikuasai oleh firman Tuhan, sama seperti Daud ini, mengalami hal-hal yang sulit, tapi dia mendengar kepada perkataan Tuhan, akhirnya ketika ada hal-hal yang lebih besar dihadapi, ada raksasa yang sangat besar, apa yang keluar dari mulutnya? Firman Tuhan. Lidah, hidup dan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya? Nah saudara, bagaimana bisa saudara menggemakan firman itu setiap hari, setiap saat, saudara mengalami apapun? Dimulai dengan mengisi diri sendiri, mengisi ke dalam hati ini.
Makanya si Daud bisa menghadapi seperti itu. Dia nggak takut dengan Goliat. Seterusnya hatinya ini melekat pada Tuhan. Saudara, nggak usah kita baca, boleh nanti saudara baca. Kisah Daud ini adalah saat dia melakukan kesalahan. Sebenarnya kalau kita lihat si Daud ini termasuk orang yang melakukan kesalahan besar. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil istri orang. Dia mengambil istri orang. Tapi saudara, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Allah. Kenapa seperti itu? Padahal kesalahannya besar, saudara. Si Saul, kalau kita lihat apa kesalahan daripada si Saul? Salah satunya adalah ketika dia sedang mempersiapkan diri, Samuel sudah menyuruh dia untuk mempersiapkan diri. Tuhan sudah menyuruh dia untuk mempersiapkan diri akan berperang dengan orang Amalek, kalau nggak salah, Amalek. Jadi saat itu Samuel berkata kepada si Saul ini, Saul, kamu jangan menyerang mereka sebelum aku datang untuk kita mempersembahkan korban. Tapi si Saul ini sebelum Samuel datang, dia sudah mempersembahkan korban. Dia melanggar apa yang sudah Tuhan katakan. Dia melanggar firman Tuhan. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Karena kenapa? Dasar daripada hatinya tidak lebih banyak diisi oleh firman. Tapi Daud ketika dia Daud ketika dia melakukan kesalahan, si Saul dulu waktu dia melakukan kesalahan itu, Saul bilang sama dia, kenapa kamu lakukan ini? Dia salahkan rakyatnya lah, dia salahkan orang-orang sekitarnya, dia salahkan situasinya lah. Dia bilang bahwa kalau enggak aku persembahkan dengan cepat-cepat, aku takut nanti orang Amalek itu akan menyerang aku. Karena rakyat Israel mendesak-desak aku, katanya. Tapi Daud, kita lihat hatinya Daud. Kalau saudara boleh baca, saat dia melakukan kesalahan, apa yang Daud lakukan? Dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan? Kalau saudara baca memang agak ngeri. Dia berdoa, dia menari dengan Tuhan, dia buka bajunya semua. Dan dia terima penghukuman, saudara. Penghukuman apa yang dia terima? Anaknya mati. Tapi kalau saudara baca, si Daud adalah orang yang punya hati yang baik, yang tidak pernah menyalahkan situasinya. Mungkin dia pikir hari itu ini karena tentaraku yang kusuruhnya. Kenapa dia ikut-ikut apa yang kuperintahkan? Karena hari itu dia menyuruh si tentaranya untuk meletakkan Uria di depan barisan supaya cepat mati. Bayangkan licik kali hati si Daud kan. Tapi saat dia lakukan kesalahan itu, kenapa dia tetap menjadi orang yang berkenan di hati Allah? Karena hatinya itu tidak fokus kepada apa yang dia sudah lakukan. Dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Kayaknya hari ini saudara kita punya pengharapan. Makanya kenapa tadi dikatakan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan pengharapan bagi kita. Tuhan tidak punya inisiatif supaya saudara akan terus melakukan kesalahan dan dosa. Bukan itu keinginan Tuhan. Amin. Bukan itu. Tapi kalau saudara hari ini masih melakukan kesalahan, jangan fokus kepada kesalahan saudara. Tapi datang sama Tuhan, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan bisa mengubahkan hidup saudara. Amin. Tuhan pasti bisa mengubahkan. Apa kesulitan hidup saudara yang saudara alami hari ini? Tabiat saudara yang saudara rasa gak bisa keluar dari sana? Datang sama Tuhan, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Miliki hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Bukan melekat kepada manusia yang ada di dunia ini. Kalau nanti aku harus memperbaiki kesalahanku ini, supaya nanti aku disayang sama ini, supaya aku disayang sama pastor, contohnya. Bukan itu saudara. Yang paling penting adalah hati kita ini melekat kepada Tuhan. Bagaimana saudara melekat hatinya kepada Tuhan adalah terus bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara berdoa sekarang gak dipaksa-paksa, gak adanya paksaan. Di dalam gereja ini kita bersyukur, di dalam keluarga ini gak ada paksaan-paksaan kita harus berdoa satu malam. Saudara mulai hidup saudara dulu untuk belajar mengenal identitas saudara di dalam Kristus, mengenal kebenaran yang sudah saudara terima di dalam Kristus. Akhirnya saudara menghidupinya.
saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Saudara akan keluar sebagai orang pemenang dari kebiasaan-kebiasaan saudara, dari masalah saudara, dari apapun yang saudara hadapi hari ini. Belajar daripada firman Tuhan. Amin. Amin. Ingat, kehidupan Daud adalah hidupnya dikuasai oleh firman, penuh kesabaran, hatinya melekat sama Tuhan. Amin. Saya tahu saudara mulai agak-agak dingin karena cuacanya, ada AC3 dihidupkannya. Kalau di Bibi dulu kan kita nggak kedinginan seperti ini. Tapi ingat saudara, paling enggak sama-sama kita belajar. Biarlah hidup kita ini dikuasai oleh firman terus. Ya, itu yang paling penting. Dari semua apapun saya rasa itu lebih jauh lebih penting. Karena kalau saudara terus dikuasai oleh firman, belajar menerima firman yang benar, kita bersyukur di keluarga ini sekali lagi kita menerima firman yang benar. Apa yang pastor sampaikan sama kita, ya, bisa saudara cek kembali di rumah, belajar kembali. Tidak hanya sebatas saudara beribadah hari Minggu, amin. Ya, saat saudara dimanapun berada, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, saudara lagi mangkas rambut, ingat-ingat firman Tuhan. Saudara lagi ketek-kotok sepeda motor yang lagi rusak, saudara ingat-ingat firman Tuhan. Saudara lagi menghitung uang yang begitu banyak contohnya, ingat-ingat firman Tuhan, amin. Atau saudara lagi minum sampai saudara keselak. Nah saudara, gak bisa, dari depan ini kita gak bisa diajari harus bagaimana. Makanya hidup oleh roh itu. Roh itu akan menuntun kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Pengajar yang terbaik adalah Roh Kudus. Itu pengajar yang terbaik. Saudara bisa belajar kepada dia dengan sesuka hati saudara. Karena dia buka diri kepada saudara. Dan saudara harus tahu bahwa roh itu mungkin tidak terlihat. Sidiansin. Kalau Roh Kudus itu bekerja, dia akan menyatakan apa yang tidak saudara lihat menjadi kelihatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Apa yang tidak saudara lihat akan diperlihatkan bagi saudara. Melalui hidup di dalam dia, hidup oleh Roh Kudus. Hidup di dalam firman, hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Hidup penuh kesabaran, amin. Sabar menderita. Penderitaan apa? Kesengsaraan. Wow, kuat, amin. Saudara adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus. Oke, demikian, terima kasih untuk firman hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa.